Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama aku. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan diberikan perlindungan dari segala mara bahaya di dunia ini. Di malam ini, seperti biasa, aku akan membawakan cerita-cerita dari kalian yang mungkin saja kejadian ini pernah kalian alami. Nah, kali ini ada cerita dari seseorang yang bernama Jamal. Jamal ini berasal dari Jawa Barat. Umurnya sekarang sekitar 21 tahun dan kejadian ini terjadi pada tahun 2023, tepatnya tahun lalu. Jadi waktu itu Jamal pergi camping bersama 6 orang temannya, yaitu Jaka, Randy, Rudy, Aji, Rama, dan terakhir Jamal sendiri. Mereka camping di salah satu bukit yang ada di Jawa Barat, sebut saja Bukit Sei. Awalnya kegiatan camping mereka berjalan lancar, tidak ada hal aneh, semuanya terasa normal. Namun apa yang mereka kira normal ternyata tidak sepenuhnya benar. Mereka baru menyadarinya ketika pulang dari camping, karena pengalaman yang mereka dapatkan itu tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Apa itu? Tonton video ini terus ya! Awal cerita ini dimulai pada bulan September 2023, tepatnya hari Jumat. Teman-temannya Jamal sedang libur dan mereka nongkrong bersama, ngobrol hingga akhirnya sepakat untuk mengadakan camping, semacam kegiatan healing untuk menyegarkan pikiran. Mereka sepakat untuk berangkat pada malam hari sekitar setelah maghrib. Malam itu, mereka berangkat dengan menggunakan 3 motor secara konvoi menuju Bukit Sei. Sepanjang perjalanan, suasana masih seru. Jalan menuju Bukit Sei juga tidak terlalu ramai kendaraan, sehingga perjalanan mereka terasa cepat. Sambil bercanda dan tertawa, Jamal terus melontarkan guyonan receh yang membuat teman-temannya tertawa. Ingat ya, nanti kalau sudah sampai kita harus cari tempat yang bagus buat camping. Aku sudah tahu kok ada tempat di sana yang katanya pemandangannya epic banget kalau pagi, ujar Jamal semangat. Perjalanan mulai terasa menanjak saat mereka memasuki area kebun teh menuju lokasi camping. Semakin mendekati tempat tujuan, suasana makin hening karena menjauh dari jalan raya. Hanya terdengar suara motor mereka dan angin malam. Walaupun begitu, mereka tetap menikmati malam itu dengan pemandangan yang indah dan angin sejuk. Setelah perjalanan sekitar 1 jam, mereka akhirnya sampai di area camping di tepi danau. Namun, Aji, salah satu teman Jamal, merasa ada hal aneh. Ini tempat kok sepi banget ya? Nggak ada orang lain yang camping di sini, katanya heran. Teman mereka Rudy menanggapinya dengan santai. Udahlah, ini spot perfect buat camping. Tepi danau bro, lihat tuh. Malam ini bintangnya cerah banget. Setelah memarkir motor, mereka mulai mendirikan tenda dan bersiap untuk membuat api unggun. Randy dan Rudy pergi mencari kayu bakar, sementara yang lain tetap di tenda. Ada yang memasak, ada juga yang buat kopi. Jamal dan Rama memutuskan masuk ke tenda untuk sekadar meregangkan badan. Di dalam tenda, Jamal dan Rama ngobrol ringan hingga akhirnya Rama tertidur. Jamal yang kehilangan teman ngobrol hanya terdiam di tenda. Tiba-tiba, Randy masuk ke tenda. Jamal tidak berpikir aneh-aneh dan mulai mengajak Randy ngobrol. Mereka berbincang ngalor ngidul sampai akhirnya Jamal memutuskan keluar dari tenda untuk bergabung dengan yang lain. Ketika keluar, Jamal mendengar Jaka berkata, "Gue heran nih, kok Rudy sama Randy nyari kayu lama banget? Ya, nggak balik-balik." Kalimat itu membuat Jamal langsung teringat. Bukannya tadi Randy sudah balik dan ngobrol dengannya di tenda? Kalau Randy sudah kembali, otomatis Rudy juga sudah balik dong. Tapi kenapa Jaka bilang mereka belum kembali? Jamal mencoba berpikir positif dan menenangkan teman-temannya. Udah, tenang aja. Mungkin mereka lagi cari kayu yang bagus. Namun dalam hati Jamal merasa penasaran. Ia ingin memastikan ke dalam tenda apakah yang tadi bersamanya benar-benar Randy atau bukan. Tapi ia urung melakukannya. Suasana mulai berubah. Angin malam bertiup lebih kencang membuat udara semakin dingin dan mencekam. Aji, salah satu teman mereka, tiba-tiba berkata, kalian nyadar enggak? Suasana di sini beda banget sama tempat camping kita biasanya? Iya sih. Bukit ini emang jarang didatangi orang, apalagi kita camping di tepi danau, suasananya jadi terasa lebih sepi, jawab Jaka. Jamal masih mencoba untuk berpikir positif agar suasana tidak semakin tegang. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya terdengar suara langkah kaki dari arah hutan. Ternyata Randy dan Rudy akhirnya kembali dengan membawa tumpukan kayu bakar. Mereka berkata, "Maaf ya bro, nyari kayunya agak ribet. Hutan di sana lebat banget. Padahal kita cuma nyari di pinggir-pinggir aja."
Tadi aku dengar suara aneh, kayak suara hewan, tapi nggak tahu itu suara apa. Jamal dan Aji yang sudah merasa aneh hanya saling pandang tanpa berkata apa-apa. Dalam hati, mereka tahu ada yang tidak beres dengan kejadian ini. Lalu, siapa yang tadi bersama Jamal di tenda? Sampai akhirnya Jamal berusaha mencairkan suasana. Ia berkata, ya sudah, nggak apa-apalah. Yang penting sekarang sudah lengkap lagi nih, pada ngumpul. Mending kita bikin api unggun, soalnya udah mulai dingin. Akhirnya mereka semua mengelilingi kayu untuk membuat api unggun. Setelah api menyala, mereka ngobrol-ngobrol lagi dengan santai, berusaha melupakan sosok Randi tadi. Namun, di balik tawa dan obrolan itu, tidak bisa dipungkiri ada rasa was-was yang semakin lama semakin terasa, terutama bagi Jamal dan Aji. Tapi lagi-lagi, mereka memilih untuk tidak menunjukkan rasa itu, khawatir membuat teman-teman mereka takut. Mereka tetap berusaha santai sambil sesekali melirik ke arah satu pohon di seberang danau. Seolah-olah ada sesuatu yang mengintai dari balik pohon itu. Saat mereka sedang asik ngobrol, tiba-tiba suasana menjadi hening. Tidak ada obrolan selama beberapa menit. Di tengah keheningan itu, Aji tiba-tiba berdiri, meletakkan cangkir kopinya di tanah, lalu berkata, "Bro, gue kayaknya harus balik ke rumah sebentar. Ada barang yang ketinggalan." "Serius, Ji? Malam-malam begini? Emangnya apa yang ketinggalan?" tanya salah satu temannya. Aji menjawab, "Iya, penting banget, bro. Lu tahu sendiri gue agak pelupa, tapi tenang, gue nggak lama kok. Nanti gue balik lagi." Sebelum teman-temannya sempat protes atau bertanya lebih jauh, Aji langsung mengambil kunci motor dan pergi ke parkiran. Jamal hanya bisa memperhatikan Aji berjalan pergi sambil merasa ada yang tidak beres. Jamal berpikir, ini orang bukan pulang buat ngambil barang yang ketinggalan. Ini kayaknya dia ngerasain sesuatu. Namun, Jamal memilih untuk tidak mengatakan apa-apa demi menjaga suasana tetap kondusif. Sekitar setengah jam kemudian, ponsel Jamal berbunyi. Ketika dilihat, ternyata ada pesan masuk dari Aji. Isi pesannya membuat Jamal semakin merasa ada yang tidak beres. "Bro, maaf banget aku nggak bisa balik ke bukit. Perasaan aku nggak enak banget dari tadi. Aku mutusin buat di rumah aja. Hati-hati ya di sana." Aji memutuskan tidak kembali dan memilih meninggalkan teman-temannya di situ. Melihat pesan dari Aji, Jamal merasa ada yang ganjil. Aji bilang perasaannya tidak enak, tapi kenapa? Jamal berusaha untuk tidak panik. Akhirnya ia memutuskan memberitahu yang lain meskipun tidak mengatakan yang sebenar. "Guys, Aji barusan ngabarin gua kalau dia nggak bisa balik lagi. Katanya jalanannya gelap, makanya dia nggak berani balik lagi ke sini," ujar Jamal. Berbohong demi menjaga suasana. Yang lain hanya menganggap itu hal yang wajar. "Oh iya, bener. Jalannya memang gelap. Nggak apa-apalah, yang penting Aji udah aman di rumah. Kita santai aja di sini, Mal. Gue yakin Aji cuma parno aja gara-gara jalan gelap. Siapa juga yang berani lewat hutan malam-malam sendirian," ujar salah satu temannya. Mereka semua setuju dan kembali fokus menghangatkan diri di sekitar api unggun. Api mulai mengecil, sehingga Jaka dan Randi berusaha menyalakan api lagi. Sementara itu, Jamal dan Rudy membuka cemilan untuk menciptakan suasana yang tetap asik meskipun tanpa Aji. Namun, di tengah obrolan, Jamal tidak bisa berhenti memikirkan pesan dari Aji tadi. Perasaan tidak enak yang Aji sebutkan mulai menular ke Jamal. Tetapi ia memilih menyimpan rasa itu sambil nunggu momen yang tepat untuk memberitahu teman-temannya. Singkat cerita, api unggun kembali besar, dan mereka melanjutkan obrolan seru, berusaha melupakan keanehan-keanehan yang terjadi. Obrolan mengalir dari satu topik ke topik lain, sampai akhirnya Jamal menyadari ekspresi wajah Randi tampak tidak beres. Di, lu nggak apa-apa?" Randi yang sejak tadi terlihat ceria tiba-tiba berubah menjadi pucat. Ia menjawab, "Aduh, kayaknya gue nggak enak badan deh. Kepala gue pusing, badan gue lemas. Gue ke dalam tenda duluan ya." Jaka langsung mengambil sleeping bag dari tenda dan memberikannya pada Randi. Ia berkata, "Ya udah Di, lu istirahat aja, nggak usah dipaksain. Kalau butuh apa-apa, lu kabarin gue." Randi hanya mengangguk, masuk ke dalam tenda, membuka sleeping bag, lalu langsung berbaring. Setelah memastikan Randi istirahat, Jamal kembali ke api unggun untuk bergabung dengan teman-temannya. Rudy dan Jaka yang masih melek mulai merasa ada sesuatu yang aneh dan bertanya pada Jamal, "Itu si Randi kenapa, Mal?" Jamal tidak tahu pasti, tetapi ia menjawab, "Mungkin kecapekan aja kali. Dari tadi dia memang kelihatannya enggak fit." Jamal tetap berusaha terlihat tenang, meskipun di dalam hatinya mulai was-was. Sisa 3 orang itu tetap ngobrol di luar tenda.
Tetapi kali ini mereka berbicara dengan suara pelan, seakan tidak ingin mengganggu Randy yang sedang tidur. Semakin malam, suara jangkrik dan angin malam makin terdengar. Tanpa terasa, ternyata sudah jam 2 malam. Mata mereka mulai berat dan dinginnya malam makin menusuk tulang. Sampai akhirnya Jaka mengajak, "Mal, udah yuk kita tidur aja." Rudy dan Jamal setuju, lalu mereka langsung masuk ke dalam tenda. Sebelum menutup tenda, Jamal sempat memperhatikan Randy sebentar. Ia melihat temannya itu, kelihatannya sudah tidur, tapi entah kenapa ada perasaan janggal dalam hati Jamal. Ia mencoba mengabaikannya, lalu menutup tenda dengan resleting. "Ini cuma pikiran gua aja kali. Semuanya bakal baik-baik aja." Randy itu cuma sakit doang. Malam itu akhirnya mereka semua tidur. Namun di tengah tidur, terutama Jamal, ia tiba-tiba terbangun karena merasa ada sesuatu yang janggal, membuat tidurnya tidak tenang. Jamal terbangun begitu saja, membuka mata dan langsung melihat ke arah Randy. Ternyata Randy sudah bangun dan sedang bersandar di pojokan tenda. Namun, matanya tampak kosong. Jamal bertanya, "Di, lu udah bangun?" Randy hanya tersenyum tipis. Mereka mulai ngobrol pelan-pelan. Jamal sengaja mengajak Randy berbicara, ngobrol ngalor ngidul soal apa saja, mulai dari cerita masa lalu hingga rencana perjalanan mereka selanjutnya. Untungnya dengan ngobrol itu, Jamal merasa agak tenang. Mereka terus berbicara hingga akhirnya matahari mulai terbit. Pagi tiba, satu persatu teman-teman mereka bangun. Meskipun kurang tidur, Randy terlihat agak segar. Mereka semua langsung sibuk membereskan tenda dan bersiap untuk turun dari bukit dan pulang ke rumah masing-masing. Saat membereskan tenda, tidak ada kendala apa-apa. Setelah selesai, mereka pun pulang. Singkat cerita, sesampainya di rumah, Randy memutuskan untuk ikut ke rumah Jamal dulu. Jadi, Randy tidak langsung pulang ke rumahnya sendiri. Di rumah Jamal, mereka masih santai, ngobrol-ngobrol dan main game, melewati hari itu seolah tidak terjadi apa-apa. Jamal dan teman-temannya memang tinggal di satu kampung, jadi rumah mereka berdekatan. Namun, ada satu hal yang Jamal perhatikan dari Randy. Ia terlihat lebih pendiam. Beberapa hari berlalu, tiba-tiba Jamal mendapat kabar bahwa Randy sakit. Jamal langsung khawatir. Tanpa pikir panjang, ia segera pergi ke rumah Randy. Sesampainya di sana, Jamal bertemu kakak perempuan Randy yang sedang duduk di ruang tamu. Wajahnya terlihat sangat khawatir. Saat melihat Jamal, kakak perempuan Randy langsung bertanya, "Jamal, ini Randy habis dari mana? Kok bisa jadi sakit begini?" Jamal bingung. Dari mana? Kan cuma habis ngecamp doang, teh," jawabnya. Kakak perempuan Randy terlihat tidak percaya. "Kok bisa pulang-pulang sakit begini? Padahal kemarin kelihatannya biasa aja," katanya. Jamal menjelaskan, "Iya, teh. Habis ngecamp kemarin ramean juga kok. Tapi baru tahu kalau Randy pulang-pulang sakit. Padahal pas pulang masih kelihatan biasa aja." Kakak perempuan Randy mendekat ke arah Jamal, menatapnya dengan serius lalu berkata, "Tadi pagi Randy tiba-tiba demam tinggi. Padahal kemarin dia baik-baik saja, malah kelihatan ceria waktu pulang. Tapi pagi tadi dia mulai ngeluh pusing terus suhu badannya naik. Teteh sudah kasih obat, tapi belum ada perubahan." Mendengar itu, Jamal semakin tidak tenang. Ia tahu betul Randy jarang sakit. Kalaupun sakit, biasanya tidak akan separah ini. Tapi kali ini rasanya ada sesuatu yang berbeda. Jamal tidak bisa menghilangkan pikiran kalau mungkin telah terjadi sesuatu selama mereka ngecamp. Akhirnya, Jamal meminta izin. "Teh, boleh nggak saya nengok Randy?" Kakaknya menjawab, "Ya silakan, orangnya ada di kamar. Siapa tahu lihat kamu dia bisa agak segaran." Jamal masuk ke kamar Randy. Di dalam kamar, Jamal duduk di pinggir kasur, tak habis pikir dengan kondisi temannya yang semakin memburuk. Dia takut ada sesuatu yang buruk terjadi pada Randy. Singkat cerita, setelah mengunjungi Randy yang semakin parah, Jamal pulang dengan perasaan tidak tenang. Walaupun dia berusaha untuk tetap santai di luar, di dalam hati, dia merasa cemas. Setibanya di rumah, Jamal langsung menghubungi teman-temannya untuk memberitahu tentang keadaan Randy yang semakin aneh. Tidak lama kemudian, teman-temannya datang ke rumah Jamal dan mereka ngobrol di ruang tamu. "Aku baru balik dari rumah Randy, bro. Dia benar-benar sakit parah. Mukanya pucat banget. Serius, Mal, padahal kemarin kita masih bareng-bareng main game. Kok bisa tiba-tiba gitu?" tanya salah satu temannya. "Gak tahu juga, tapi kayaknya ada yang gak beres. Aku mulai mikir, apa ini ada hubungannya dengan waktu kita kemping?" jawab Jamal. Singkat cerita, malam itu Jamal menerima telepon dari teteh Randy yang terdengar panik dan gemetar. Tetehnya bilang,
Mal, si Randi ini lagi ketawa-ketawa, teriak-teriak sendiri di kamarnya. Teteh mesti gimana? Ini bukan hanya sekedar sakit, dia ketawa-ketawa panik. Jamal langsung mencoba menghubungi Aji. Ji, ayo kita ke rumahnya Randi sekarang, rumahmu kan paling dekat. Mereka berdua pergi ke rumah Randi dengan perasaan campur aduk. Setibanya di sana, suasana rumah Randi kacau. Dari dalam terdengar suara teriakan Randi yang ketawa-ketawa yang tidak pernah Jamal dengar sebelumnya. Merinding bukan main. Teteh Randi yang panik langsung mendekati Jamal. Mal, tolong panggilkan Ustadz ke sini. Jamal mengangguk dan keluar bersama Aji untuk mencari Ustadz. Begitu Ustadznya datang, suasana rumah langsung berubah. Ustadz terlihat tenang, tetapi begitu mendengar teriakan dari dalam kamar, tatapannya langsung serius. Tanpa buang waktu, Ustadz langsung memeriksa keadaan Randi dan mulai mengobatinya. Sebelum melanjutkan, Ustadz sempat bertanya pada Jamal, ini sebelumnya ada kejadian apa? Dari mana kalian habis kemping? Kami baru kemping di Bukit C malam minggu kemarin, jawab Jamal. Jadi begitu, ada yang suka sama si Randi dan sepertinya Randi tidak hati-hati di sana. Randi sudah kemasukan sejak malam kemping itu, kata Ustadz. Jamal pun mulai berpikir, berarti Randi sudah kerasukan dari malam itu. Ustadz mengangguk, iya makanya dia tiba-tiba sakit dan sekarang jadi begini. Yang penting sekarang kita harus bantu dia sembuh. Ustadz melanjutkan membaca doa dan amalan-amalan lainnya. Jamal merinding, bulunya berdiri semua. Apalagi ketika Ustadz mengatakan bahwa Randi sudah kerasukan sejak malam kemping. Jamal mulai berpikir, berarti yang aku ajak ngobrol sampai pagi itu bukan Randi dong. Jamal merasa bingung dan ingat bahwa dia ngobrol dengan seseorang yang mengaku sebagai Randi malam itu. Tapi ternyata itu bukan Randi, melainkan makhluk lain. Aji yang mendengar penjelasan Ustadz juga terlihat pucat dan merinding. Mereka berdua hanya diam, tidak tahu harus berkata apa lagi. Padahal malam itu Aji sudah pulang lebih dulu, tidak tahu apakah dia benar-benar pergi atau tetap berada di sana. Sambil menunggu Ustadz selesai, Jamal hanya bisa berdoa, berharap Randi bisa kembali normal. Suasana di dalam kamar semakin tegang. Ustadz terus berusaha mengeluarkan makhluk yang menguasai tubuh Randi dengan membaca doa. Lama-kelamaan, sosok dalam tubuh Randi itu berbicara, saya tidak ingin keluar dari tubuh ini. Saya suka anak ini. Bulu Jamal merinding lagi dan dia saling memandang dengan Aji. Namun Ustadz tetap fokus, tidak gentar, terus membaca doa-doa dengan khusyuk. Jamal, Aji, dan Teteh Randi juga terus membantu membaca doa, walaupun tangan mereka gemetar. Prosesnya terasa sangat lama, mungkin berjam-jam. Sosok yang ada di tubuh Randi terus mengucapkan kata-kata yang sama, tetapi Ustadz dan lainnya tidak gentar. Akhirnya sosok itu berhasil dikeluarkan dari tubuh Randi. Randi mulai tenang, napasnya teratur dan tatapannya kembali normal. Malam itu Randi dibiarkan istirahat. Jamal, Aji, Teteh Randi, dan Ustaz keluar kamar dan ngobrol sebentar mengenai keadaan Randi. Mereka hanya berharap Randi bisa sembuh total dan ini menjadi pengalaman terakhir mereka yang seperti ini. Setelah obrolan itu, Ustadz pamit dan Jamal merasa sedikit lega karena sosok yang ada dalam tubuh Randi berhasil dikeluarkan, meskipun dia masih merinding mengingat kejadian-kejadian sebelumnya. Keesokan paginya, Jamal kembali ke rumah Randi. Suasana sudah lebih tenang dan Randi terlihat lebih baik. Jamal mendekat dan duduk di sebelah Randi. Bro, aku mau nanya nih. Kamu ingat nggak malam itu kamu ngapain aja selain ngambil kayu bakar? Kok bisa kejadian kayak gini? Tanya Jamal. Randi yang baru bangun coba mengingat-ingat. Sebenarnya malam itu, pas lagi nyari kayu, aku sempat kebelet pengen kencing dan mutusin buat kencing di pohon yang ada di seberang danau itu. Jamal jadi ingat dia merasa ada yang mengawasi dari pohon di seberang danau. Nah, habis kencing itu aku nggak ingat apa-apa lagi. Yang aku ingat terakhir itu aku nggak bisa ngontrol diriku sendiri, lanjut Randi. Jamal menggelengkan kepala. Ya udah. Yang penting sekarang kamu udah baikan. Belajar dari pengalaman ini supaya kalau kemping lagi nggak terjadi hal seperti ini lagi. Singkat cerita, setelah ngobrol-ngobrol, Jamal pamit pulang, berharap Randi bisa sembuh total dan semuanya kembali normal. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah semuanya bisa kembali normal? Oke teman-teman, itulah tadi cerita kemping di samping danau dari Jamal dan teman-temannya. Kalian pernah juga mengalami hal yang sama? Teman kalian tiba-tiba bukan menjadi teman kalian?